kita mulai aja untuk materi kita malam hari ini. Yang pertama, mind mapping kita harus tahu dulu mind mapping kita nanti pembelajaran kita arahnya kemana. Jadi untuk pembelajaran kita malam hari ini, kita bicarakan dulu tentang tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan dari seorang individu yang dibagi menjadi tahapan prepubertal, pubertal, dan juga maturasi. Karena apa? Karena di sini kita harus tahu kapan waktunya kalau misalkan kita mau melakukan perawatan preventif interseptif. Jadi preventif interseptif itu tidak bisa dilakukan setiap waktu seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu mana waktu yang bagus untuk melakukan perawatan preventif interseptif ortodontik. Kemudian perawatan preventif interseptif itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang sendiri-sendiri, berdiri sendiri. Jadi antara preventif ortodontik berdiri sendiri, antara interseptif ortodontik sendiri-sendiri. Tapi yang seringnya itu menjadi satu, yaitu preventif dan interseptif ortodontik. Karena apa? Karena kalau untuk preventif ini sendiri sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Nah, kalau yang benar-benar terlihat sampai dia menggunakan suatu piranti, itu biasanya banyaknya itu sudah masuknya ke tahapan interseptif ortodontik. Nah, di interseptif ortodontik ini sendiri, pirantinya itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah piranti untuk interseptif secara dental dan juga piranti untuk interseptif secara skeletal. Kalau untuk S1 saya dulu piranti interseptifnya itu masih terbatas di interseptif di dental. Untuk interseptif skeletalnya kita hanya mempelajari tapi kita tidak mempraktekannya pada pasien-pasien koas kita gitu seperti itu ya. Karena ini sudah berhubungan dengan skeletal. Kalau skeletal itu dia follow up-nya itu lebih lama daripada dental seperti itu. Nah, untuk interseptif ortodontik secara dental sendiri itu tentunya kita harus tahu dulu diskrepansinya, apakah dia ruangnya cukup, kelebihan, atau mungkin kekurangan. Nah, dari kekurangan itu nanti pirantinya kita bisa menentukan apakah dia pakai fix atau removable seperti itu ya. Kemudian yang pertama kita bicarakan dulu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada beberapa teori atau beberapa pendapat dari para ahli yang menyebutkan bahwa untuk profit itu menyebutkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah sesuatu hal yang berbeda, di mana pertumbuhan itu ditandai dengan adanya penambahan ukuran tubuh karena adanya yang terjadi pada fenomena anatomi tubuh kita. Sedangkan perkembangan itu lebih ke arah fisiologis dan juga perilaku yang semakin dewasa seperti itu ya. Kalau untuk Meredith, antara pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan seiringan, satu kesatuan yang menggambarkan terjadinya perubahan anatomi maupun fisiologis dari seorang individu yang secara berkesinambungan mulai dari awal kehidupan hingga menjelang masa penuaan. Nah, kalau untuk tumbuh kembang di kompleks kraniofacial itu sendiri seperti apa? Jadi, mungkin sudah tahu ya, ini sudah pernah diajarkan sebelumnya. Jadi, untuk tumbuh kembang kompleks kraniofacial itu sendiri menganut teori sefalokaudal, yaitu di mana organ atau bagian tubuh yang berkembang terlebih dahulu itu adalah kompleks yang ada di bagian kepala. Karena apa? Karena di bagian kepala itu ada otak. Nah, otak itu kan sistem pusat dari tubuh ya. Makanya kenapa otak itu harus berkembang terlebih dahulu seperti itu. Nah, karena dia berkembang terlebih dahulu, makanya dia ukurannya lebih besar. Ketika dia bayi baru lahir, dia ukurannya lebih besar daripada ukuran badannya kalau misalkan di perbandingan. Jadi kan di sebelah paling kiri itu bisa dilihat di situ ukuran kepalanya itu lonjong, lebih besar. Karena apa? Karena otak tuh harus berkembang terlebih dahulu. Otak harus bisa meregulasi seluruh fisiologis atau anatomi yang ada di dalam tubuhnya. Jadi yang mengontrol tubuh kita kan otak, makanya otak harus bertumbuh terlebih dahulu. Nah, karena otak bertumbuh terlebih dahulu, dia tumbuhnya itu secara cepat, yaitu maksimal di usia 2 tahun, kepala atau otak itu sudah memasuki atau mencapai ukuran yang maksimal. Maka dari itu kenapa kalau pada anak-anak, terutama pada balita, itu biasanya itu ada yang namanya kan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di 1000 hari pertama kehidupan, itu pemenuhan nutrisinya harus benar-benar tercukupi. Karena apa? Kalau misalkan nutrisinya kurang tercukupi, nanti perkembangan otaknya pun akan mengalami keterlambatan.
Sedangkan biasanya sutura-sutura yang ada di kraniofacial itu dia mulai menutup pada usia 2 tahun seperti itu. Nah, semakin lama setelah nanti perkembangan dari otak itu selesai dan juga perkembangan dari kepala itu selesai, selanjutnya adalah bagian yang jauh dari otak itu akan bertumbuh secara perlahan tapi lama. Itulah mengapa adanya tinggi badan yang terus-menerus bertumbuh sampai dia selesai masa tumbuh kembang atau selesai masa postpubertal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini fase tumbuh kembang seorang individu itu secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu fase prepubertal, fase pubertal, dan juga fase maturasi. Sebenarnya masa tumbuh kembang seorang individu itu tidak pernah selesai. Jadi meskipun fase maturasinya selesai, tapi sebenarnya tetap ada pertumbuhan dan perkembangan meskipun itu sedikit hingga seorang individu itu meninggal seperti itu. Jadi fase tumbuh kembang itu memang tidak benar-benar sepenuhnya selesai. Cuma setelah maturasi pertumbuhannya hanya sedikit sekali seperti itu. Nah, pertama adalah fase prepubertal. Di fase prepubertal ini kita tahu ada masa prenatal, postnatal hingga usia 9 sampai 10 tahun. Prenatal ini kita ketahui adalah seorang janin atau bayi yang belum dilahirkan, itu namanya fase atau masa prenatal. Kemudian masa postnatal adalah seorang bayi sudah dilahirkan sampai usia 9 sampai 10 tahun itu masih dalam masa-masa prepubertal. Nah, masa prepubertal ini pertumbuhan signifikannya itu terjadi antara ketika dia masa prenatal hingga usia 2 tahun seperti yang saya ungkapkan tadi sebelumnya gitu ya. Kemudian fase pubertal, pada fase pubertal ini terjadi percepatan pertumbuhan atau growth spurt, di mana ketika terjadi percepatan pertumbuhan ini merupakan masa-masa yang paling baik untuk kita melakukan tindakan interseptif atau preventif interseptif ortodontik. Karena apa? Karena di masa-masa ini apabila kita menemukan adanya tanda gejala klinis yang seminimal mungkin kalau misalkan dia mengarah ke suatu maloklusi apabila dibiarkan, maka ketika masa ini maka kita bisa mencegah atau memodifikasi pertumbuhan dari seorang individu tersebut. Nah, kapan masa percepatan pertumbuhan atau pubertal ini? Pada anak perempuan, masa pubertal itu terjadi lebih cepat daripada anak laki-laki. Masa pubertal atau growth spurt pada anak perempuan itu terjadi sekitar pada usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian kalau untuk anak laki-laki terjadi pada usia 12 sampai 14 tahun. Nah, kemudian apa hubungannya dengan fase maturasi? Apakah setelah masa pubertal itu tadi modifikasi pertumbuhan tidak bisa dilakukan? Masih bisa dilakukan dan apabila sudah terjadi suatu oklusi normal yang sudah kita harapkan, pun itu harus tetap dijaga atau diberikan piranti berupa retainer maksimal atau minimal itu hingga seorang individu tersebut mencapai fase maturasi. Jadi apabila seorang anak perempuan kita rawat menggunakan piranti ortodontik preventif interseptif pada usia 10 tahun misalnya. Nah, kemudian pada usia 11-12 tahun kok kelihatannya oklusinya sudah baik, rahangnya sudah baik, posisi rahang dan interdigitasi antar gigi rahang atas dan juga rahang bawahnya sudah baik. Sudah kita lepas saja piranti interseptifnya yang kita aplikasikan ke pasien tersebut atau individu tersebut. Setelah kita lepaskan, tentunya kita tidak bisa langsung melepaskan si pasiennya seperti itu. Tapi kita tetap harus memantau dan juga menggunakan retainer pada pasiennya. Karena apa? Karena setelah fase growth spurt itu terlewati, tetap akan ada pertumbuhan dan juga perkembangan pada si anak perempuan tersebut. Terutama kalau anak perempuan hingga usia 18 sampai 20 tahun. Nanti ketika adik-adik semuanya sudah terjun ke masyarakat gitu ya, sudah buka klinik sendiri mungkin gitu ya. Nanti akan banyak ditemui kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau memang misalkan ada anak-anak yang memerlukan perawatan ini dan sekiranya kita sudah selesai melakukan perawatan, tidak bisa langsung kita menghentikan perawatan tersebut, harus pakai retainer. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak menggunakan retainer,
sudah pasti nanti akan relapse. Selain relapse, yang lebih parah adalah akan terjadi collapse. Nah, collapse ini nanti keadaannya itu malah lebih parah dari keadaan malokklusi dia sebelumnya. Itu. Karena apa? Karena gigi yang sudah tertata, rahang yang sudah tertata dengan baik, interdigitasi antara gigi gerigi rahang atas dan juga rahang bawahnya sudah baik, nanti malah mungkin lebih amburadul lagi karena kita tidak menggunakan retainer seperti itu. Nah, penggunaan retainer ini sendiri juga harus melihat dari fisiologis atau psikologis dari pasiennya. Apakah pasiennya itu tipe pasien yang sudah kooperatif ataukah pasiennya yang belum kooperatif. Apabila nanti pasiennya itu yang sudah kooperatif, mungkin retainer removable bisa digunakan. Tapi kalau misalkan pasiennya kurang kooperatif, maka retainer yang harus digunakan adalah retainer yang berupa fixed appliance atau piranti yang fix. Gitu.